Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Gia Ayu Prastiani Tias. Di sini aku akan membahas sedikit suatu penyakit yang namanya batu empedu. Oke, jadi seperti yang kita tahu, yang namanya batu yang ada di dalam tubuh kita itu terjadi akibat proses yang namanya pengkristalan. Pengkristalan dari endapan, cairan, atau zat yang ada di dalam tubuh. Nah, untuk pada kasus ini, dia itu lokasinya ada di kantong empedu. Nah, normalnya kantong empedu itu berfungsi untuk menyimpan dan memekatkan cairan empedu yang diproduksi oleh hati, yang kemudian dia ini akan disalurkan ke usus halus untuk membantu pencernaan dan penyerapan lemak yang kita konsumsi. Terbentuknya batu empedu ini diakibatkan oleh ketidakseimbangan cairan empedu. Ini bisa dikarenakan peningkatan kolesterol yang biasanya ini terjadi pada individu dengan obesitas atau dengan kadar kolesterol dalam darah yang tinggi. Kemudian bisa juga terjadi karena peningkatan kadar bilirubin atau penurunan kadar garam empedu yang akhirnya dia ini akan mengendap dan membentuk suatu batu. Oke, selanjutnya gejala yang bisa terjadi dari batu empedu. Nah, untuk batu yang ada di kantong empedu atau dalam bahasa medisnya itu cholelithiasis, dia ini sebagian besar 80% dia itu tidak menimbulkan gejala atau asimptomatik. Nah, kecuali jika batu yang ada di kantong tersebut itu keluar ke saluran empedu, kalau dalam bahasa medis itu ada namanya cholelithiasis. Dia ini akan menyumbat si saluran empedunya itu sendiri. Nah, itu baru menimbulkan gejala. Nah, gejalanya itu berupa nyeri di bagian perut. Biasanya itu di bagian perut kanan atas. Di bagian perut kanan atas. Nah, nyerinya ini berlangsung cukup lama. Sekitar lebih dari 15 menit. Nah, nyerinya ini itu bisa muncul 30-60 menit setelah kita makan, terutama ketika kita makan makanan yang berlemak. Terus, nyeri ini bisa disertai dengan mual, muntah, bahkan gatal-gatal hingga nyeri belikat atau nyeri bahu bagian kanan. Nah, siapa aja sih individu yang beresiko untuk terkena batu empedu? Kita bisa kenali itu sebagai 6F. Female, fertile, fat, forty, family, dan pharmacology. Untuk female dan fertile atau wanita dan kehamilan ini berkaitan dengan peningkatan kadar progesteron, hormon progesteron, di mana ini akan mengakibatkan penurunan dari kontraksi atau motilitas di kantong empedu, yang akhirnya dia ini akan menyebabkan pengendapan dari cairan empedu. Untuk fat dan forty ini berkaitan dengan komposisi lemak yang ada di dalam tubuh. Orang dengan IMT atau indeks massa tubuh di atas 30 ini beresiko lebih tinggi untuk terjadi batu empedu. Begitu pula dengan individu dengan usia di atas 40 tahun. Memastikan diagnosis adanya batu empedu, ini kita bisa menggunakan USG abdomen atau USG perut, bisa juga menggunakan CT scan dan juga tes darah. Nah, agar terhindar dari batu empedu, kita dapat melakukan modifikasi gaya hidup seperti melakukan aktivitas fisik yang rutin, yaitu minimal 150 menit per minggu atau 30 menit per hari. Kemudian kita bisa mengubah pola makan seperti memperbanyak makanan kaya serat, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian utuh seperti beras merah, jagung, dan oat. Kemudian kita bisa mengurangi konsumsi karbohidrat olahan. Dan yang paling penting, kita mengganti konsumsi lemak dengan konsumsi lemak tak jenuh seperti minyak zaitun, alpukat, dan minyak-minyak ikan. Mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu.